yang baru. Mana bisa ku lupakan yang terbaik. Assalamualaikum Pak Juna, Pak Toto, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Bu. Katanya sekarang Bapak, Pak Juna dan Pak Toto akan melakukan proses coaching ya? Betul Bu? Coachnya Pak Juna betul? Ya, Betul. saya coachnya. Dan coachingnya Pak Toto. Saya Pak coaching. Toto. Maaf sebelumnya di sini saya akan berlaku sebagai observer. Nanti ada beberapa yang akan saya nilai. Salah satunya tidak akan jauh dengan rubrik penilaian Tirta ya Bapak. Dan bagaimana nanti seorang coach mengajukan pertanyaan kepada coachingnya berbobot atau tidak, begitupun sebaliknya. Nanti apakah coach bisa menjawab pertanyaan dari coach sesuai dengan yang ditanyakan oleh coach sendiri. Dan tidak terlepas dari proses coaching sendiri ya Bapak, ada 3. Yang pertama itu proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan kemitraan. Sebelum coaching berlangsung, saya boleh bertanya Pak Jun? Boleh Bu? Dari proses coaching ini, apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada proses ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, Masya Allah sekali. Dari ketiga yang tadi Bapak sampaikan, secara spesifiknya apa sih yang ingin Bapak kembangkan spesifiknya? Kalau secara spesifiknya tentu yang ingin dikembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif dan yang keduanya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, lalu Pak, apa sih indikator ketercapaian dari proses coaching ini yang Bapak harapkan? Indikator yang saya ingin harapkan pada proses ini yaitu coach mampu menjawab solusinya sendiri dengan tentunya proses dengan coaching ini, di mana coaching di sini hanya sebagai untuk menuntun coach dalam mencari solusi sehingga permasalahannya itu bisa terjawab sendiri. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya dipersilakan untuk Bapak Juna dan Pak Toto untuk melakukan proses coaching, dan nanti di akhir kita akan berdiskusi lagi ya Pak Juna ya? Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Saya dengar Bapak ada sedikit keluhan Pak, kira-kira ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, di kelas saya ada anak yang belum lancar membaca. Sedangkan waktu kenaikan kelas sudah semakin dekat Pak. Apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi masalah Bapak dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan ini? Iya, ya saya berharap Pak, Bapak bisa membantu saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi setelah saya menceritakan masalah saya Pak. Oh iya, semoga kita nanti mendapatkan solusi dari permasalahan ya Pak. Jadi permasalahannya seperti apa Pak secara detailnya, boleh saya dengarkan? Ya, masalah yang saya hadapi yaitu terkait pembelajaran di kelas Pak. Sedikit mau curhat, akhir-akhir ini semangat anak-anak ketika pembelajaran terlihat minim Pak. Kelihatannya menurun ya Pak. Menurun, baik. Kalau boleh saya tahu, terlihat menurun dari segi apa Pak? Ya, yang paling terlihat dari segi antusiasme anak ketika pembelajaran berlangsung Pak. Mereka terkesan bermalas-malasan, kurang merespon pertanyaan dari guru. Bahkan terkadang ada anak yang memang terlihat sangat mengantuk Pak. Jadi kalau begitu setelah saya simak dari penjelasan Bapak, inti dari masalahnya itu adalah minat murid gitu Pak ya? Iya betul sekali Pak. Mengikuti pembelajaran. Iya betul sekali. Nah, kalau begitu kalau boleh saya tahu kira-kira dari seluruh murid di kelas
persentase semangat belajar itu berapa itu Pak kira-kira? Mungkin kisaran 50% Pak, bahkan mungkin bisa kurang Pak. Oh begitu Pak ya. Gini Pak, sejauh ini metode pembelajaran yang saya yang suka dilakukan oleh Bapak seperti apa kira-kira? Metodenya saya masih melakukan metode sebelumnya Pak, seperti ceramah, diskusi, dan itu pun tidak sering Pak, hanya sesekali saja. Kalaupun untuk lembar kerja, paling juga saya buat secara tertulis Pak. Oh jadi begitu Pak ya. Jadi saya kira metode yang sudah Bapak lakukan terkait diskusi sudah tepat Pak ya. Ini bisa membuat anak aktif dan ceramah juga sangat diperlukan untuk penguatan kepada anak. Menurut Bapak selain ceramah dan diskusi, adakah hal lain yang mungkin bisa menarik perhatian atau menarik semangat belajar anak itu? Sepertinya ada Pak. Apa tadi kira-kira Pak? Sepertinya saya harus lebih menarik dalam mengajar Pak. Ya mungkin menggunakan PowerPoint mungkin Pak. Nah, menarik seperti apa itu Pak kira-kira? Apakah dengan mencoba hal-hal baru di kelas? Ya, mungkin saya harus harus menggunakan metode atau menggunakan media yang menarik Pak, misalkan PowerPoint atau membangkitkan semangat anak melalui ice breaking mungkin Pak ya. Nah itu udah bagus Pak itu. Begini Pak, hal-hal baru apa yang dapat Bapak implementasikan di kelas? Saya pernah melihat teman Pak menggunakan media PowerPoint untuk mengajar, disertai dengan video yang lucu dan mendidik Pak. Nah itu kira-kira bisa diaplikasikan nggak di kelas Bapak? Insya Allah bisa Pak. Saya sedikit paham mengoperasikan komputer. Saya akan memperdalam pengetahuan saya dalam membuat PowerPoint, baik belajar secara mandiri ataupun menggunakan YouTube. Saya akan mencari referensi video di YouTube dan media sosial lain. Dengan ini mungkin pembelajaran yang saya lakukan akan lebih menarik ya Pak. Tepat sekali Pak. Tentu akan sangat menarik kalau misalkan hal itu dilakukan, karena anak pasti suka apabila diperhatikan dengan video yang lucu gitu Pak ya. Iya Pak. Saya jadi penasaran dengan reaksi anak ketika Bapak melakukan hal seperti itu. Kapan ini kira-kira dilaksanakannya Pak? Ya mudah-mudahan Pak, minggu-minggu ini saya bisa melaksanakannya Pak. Saya akan cari dulu video-videonya yang cocok, yang menarik buat anak Pak. Mantap Pak. Adakah orang yang mungkin Bapak libatkan dalam hal ini? Kira-kira siapa? Ada mungkin guru lain yang pernah menggunakan media ini Pak. Saya akan meminta masukan terkait pembuatan media ini. Apa kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini? Mungkin lebih ke pengamatan Pak. Apakah ada perubahan minat anak? Dikatakan berhasil bila antusias anak kembali bangkit atau bahkan lebih semangat. Bisa dikatakan tidak berhasil apabila anak tetap tidak antusias atau bahkan menurun Pak. Nah, jadi memang keberhasilannya berarti itu Pak ya. Nah, terus sekali kalau misalkan kita obrolkan lebih banyak lagi Pak ya. Saya semakin penasaran untuk mendengar hasilnya, dan waktu setelah praktik dilakukan, rencana yang dilakukan, saya harap Bapak bisa menceritakan kembali dari proses pengalaman yang akan baru Bapak laksanakan Pak ya. Iya Pak, saya juga jadi tidak sabar untuk segera melakukannya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Pak, terima kasih juga sudah memberikan pengalaman yang luar biasa. Semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil dan anak-anak kembali semangat dalam proses pembelajaran. Ya. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Bapak Punten, Pak Juna, ada yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Bu, mana? Dari tadi proses coaching yang telah Bapak lakukan bersama Pak Toto, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah proses coaching ini berjalan baik dan lancar Bu. Saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Pertanyaan yang saya, apakah tadi
yang didapat Bapak dari proses coaching gitu? Selama proses coaching di sini, tentunya berdasarkan Alur Tirta di sini, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya sebagai komitmen dalam merencanakan tirta ini. Kemudian saya bisa menggali potensi daripada si coach ini untuk menemukan solusinya terhadap masalahnya. Jadi sudah ketahuan ya Pak ya, sudah tercapai apa yang ingin Bapak tadi dapatkan dari coaching ini. Selanjutnya Bapak, setelah Bapak melakukan coaching ini, ada yang saya nilai Bapak dan Pak Toto dan Pak Juna sudah melakukan coaching sesuai dengan tirta. Baik tadi yang bertugas sebagai coach sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan coaching pun tadi sudah menjawab pertanyaan dari coach dengan alur yang sesungguhnya, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi di akhir juga Pak Toto selaku coach di sini sudah menemukan bagaimana aksi yang akan dilakukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sini setelah kegiatan ini Pak Juna, kalau ada yang boleh saya tahu, apakah yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu ingin memahami dan mendalami lagi alur tirta ini untuk melakukan coaching supaya di coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bapak, Pak Juna, Pak Toto, apalagi Pak Juna, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Saya akhiri kegiatan coaching ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam baik Bapak, alhamdulillah. Ya, Bu, nanti akan melakukan proses coaching bersama Pak Juna. Ada sedikit yang saya diskusikan dulu, boleh Bu? Boleh Bapak, boleh. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching bersama Pak Jun, saya di sini akan mengamati sekaligus saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti juga saya akan mendengarkan jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan? Dan jangan lupa pelaksanaan coaching nanti harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bapak, boleh. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini yang saya ingin kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oh, jadi Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi itu ya? Iya, Bapak. Di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan paling spesifik Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Saya ingin membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oh begitu. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Silakan Ibu melakukan proses coaching, dan nanti setelah selesai kita akan berdiskusi lagi ya Bu. Ya baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Bu. Sehat Pak Jun? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat, alhamdulillah. Katanya ada yang ingin Bapak diskusikan bersama saya. Betul Bu. Mungkin Ibu punya waktu. Insya Allah. Coba, ada apa Pak Juan? Jadi begini Bu ceritanya. Suatu saat
pembelajaran di kelas Bu ya, ada beberapa anak yang memang si beberapa anak ini memang eksklusif ya, di IQ-nya lah, pintar lah seperti itulah, ketimbang dengan pada umumnya di kelas itu. Nah, jadi pada saat pembelajaran ini si anak ini tuh terkadang suka menyepelekan, baik itu pada saat pemaparan materi, kemudian ataupun pada saat mengumpulkan tugas, seperti itu Bu. Oke, jadi anak yang memang selalu menyepelekan di pelajaran Bapak ya. Jadi menurut Bapak apa sih yang yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang saya harapkan dari pertemuan dengan Ibu tentunya ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan saya. Oh, solusi, mudah-mudahan ya kita saling bisa sharing, bertukar pikiran. Oke Pak Jun, tadi saya mendengar bahwa ada salah satu murid yang membuat Bapak itu kadang ketika pembelajaran Bapak dia menyepelekan, bahkan mungkin terkesan cuek ya dengan pembelajaran Bapak. Yeah. Menurut Pak Jun, apa sih yang membuat murid tersebut bisa seperti itu? Kalau saya ingat kembali, mungkin saya terlalu terfokus pada yang low skill Bu ya. Kemudian mungkin si anak ini atau beberapa anak ini tidak terakomodir dalam proses pembelajarannya, sehingga mereka merasa teracuhkan di kelas, sehingga mereka mungkin melakukan hal-hal yang membuat supaya mereka itu menarik perhatian saya, mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang bisa membuat murid itu antusias terhadap pembelajaran Bapak? Mungkin kalau saya flashback kembali Bu ya, yang harus saya perbaiki yang pertama supaya si anak ini lebih antusias lagi belajar. Yang pertama dari konten dulu, dimana kontennya itu mungkin harus berdiferensiasi, baik itu contohnya misalkan menggunakan YouTube, video ataupun PowerPoint dan sebagainya, sehingga konten materinya ini lebih menarik lagi. Kemudian selain itu juga dalam prosesnya mungkin saya terlalu monoton pada awal-awal kemarin. Supaya lebih antusiasnya lagi, tentu harus ada kolaborasi antar temannya, sehingga bisa muncul kolaborasi dengan temannya. Kemudian di tugasnya mungkin saya kurang variatif mungkin Bu. Nah, supaya lebih antusias, maka produknya ini harus bervariasi sesuai dengan keinginan, yaitu berdiferensiasi produk seperti itu. Oh, jadi tadi menurut Bapak adalah dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, membuat produk, sebenarnya berkolaborasi dengan anak yang membuat anak itu tidak bosan dengan pembelajaran yang Bapak ampu ya. Kalau begitu Pak, apa sih yang membuat murid Bapak itu yang tadinya asik, yang menyepelekan pembelajaran Bapak menjadi antusias saat pembelajaran? Kalau untuk anak-anaknya seperti ini, terutama yang memiliki skill yang tinggi Bu ya, pengetahuan yang tinggi ketimbang teman-teman pada umumnya yang lainnya di kelasnya, sepertinya harus mengakomodir minat dan kebutuhannya dengan membuat semacam diagnostik awal, sehingga kebutuhan belajarnya bisa terakomodir. Nah, intinya tidak terfokus pada low skill, yang skillnya tinggi pun bisa terakomodir pembelajarannya. Contohnya misalkan dengan membuat soal-soal yang lebih menantang lagi, sehingga dengan tugas atau soal ataupun materi yang lebih menantang lagi, sehingga si anak ini bisa pancing lagi antusias belajarnya. Baik, begitu. Jadi luar biasa sekali ya Pak Jun. Kalau mengenai tugas Pak yang diberikan kepada murid itu, apakah menjadi penyebab sehingga dia menyepelekan pembelajaran Bapak gitu? Ya, mungkin yang saya ingat, mungkin saya terfokus pada selain beberapa anak ini, saya
terlalu fokus pada yang low skill Bu ya. Sehingga ketika dikasih tugas ataupun kasih soal mungkin tidak tertantang. Nah, sehingga karena mungkin soalnya gampang atau misalkan mudah, sehingga si anak ini mungkin menyepelekan lah tugas seperti itu. Ya tadi yang Bapak bilang bahwa ada anak yang high skill dan low skill. Betul. Kalau tugas kalau boleh tahu ya saya, apakah tugas yang diberikan kepada anak itu disamaratakan atau bagaimana? Nah, ya kalau saya ingat kembali ya memang seperti itu yang saya lakukan, disamaratakan. Nah, itulah mungkin penyebab daripada si anak ini menyepelekan pembelajaran saya. Nah, jadi Bapak sudah mulai ngerti ya kenapa penyebabnya anak bisa menyepelekan pendapat Bapak. Adakah sumber belajar itu Pak yang Bapak gunakan? Yang saya gunakan sumber belajar memang satu Bu. Yang saya lakukan itu cuma ada satu, yang ada di perpus itu juga. Ya, jadi di sini mungkin Bapak juga harus bisa menambah lagi ya. Kalau boleh di sini saya tahu apa sih rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi anak yang tadi yang menurut Bapak sangat menyepelekan pembelajaran Bapak? Rencana saya itu yang pertama dengan memperkaya konten Bu ya, atau materi dan juga sumbernya. Kemudian melakukan diagnosis awal untuk untuk mengetahui kebutuhan si anak pelajar ini. Kemudian setelah itu selanjutnya melakukan pembelajaran yang atraktif, interaktif, sehingga anak-anak lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian berikutnya adalah medianya juga media pembelajaran juga sangat diperlukan, itu dengan bantuan IT atau juga platform yang lain, dan juga terkait tentang tugas dan yang lainnya mungkin bisa dipadukan dengan beberapa platform seperti Ruang Guru, Genius, atau misalkan aplikasi proyeknya yaitu menggunakan Edison atau PET seperti itu. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Tapi di sini setiap rencana itu pasti kita harus memikirkan apa sih yang bisa menjadi hambatannya. Kira-kira dari rencana Bapak yang tadi, adakah hambatan yang perkiraan Bapak, adakah hambatan-hambatan yang bisa membuat rencana Bapak itu tidak berhasil gitu? Kalau hambatan mungkin ada Bu ya, mungkin dari saya sediakan manusia kan sering lupa Bu ya, kadang suka lupa atau misalkan terkadang ada juga masalah di rumah, sehingga rencana ini bisa menghambat gitu dalam prosesnya seperti itu. Oke, kalau misalnya Bapak, kalau boleh saya tahu dari rentan 1 sampai 10 untuk rencana yang Bapak buat itu ketercapaiannya berapa rentannya? Kalau fair-fairan sih bisa sampai 85% dulu. Wah, Bapak pede sekali yang melaksanakan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Selain tadi hambatan kita sudah ada, Bapak juga sudah mulai percaya dengan karena percaya diri itu penting ya Pak ya untuk melakukan satu rencana kita supaya berjalan dengan lancar. Ada nggak yang bisa membantu kita untuk melakukan rencana itu? Untuk kolaborasi dari rencana kami tentu dimulai dari komitmen dulu, komitmen saya sendiri sebagai guru, kemudian tentu harus dibantu dengan rekan sejawat sebagai pengingat yang lebih dekat dengan lingkungan saya sebagai guru. Maka rekan sejawat ini sangat perlu untuk saya dalam melakukan proses perbaikan. Nah, jadi Bapak akan dibantu, meminta bantuan untuk kepada rekan sejawat untuk berkolaborasi. Tadi Bapak bilang ada komitmen. Kira-kira komitmen Bapak untuk rencana ini apa yang kalau boleh saya tahu? Komitmen saya tentunya sebagai guru tentu yang pertama adalah refleksi, kemudian yang kedua adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Wah, luar biasa sekali Bapak. Dari rencana-rencana dari tadi yang Bapak paparkan, mudah-mudahan berhasil. Amin. Sehingga bisa membuat anak tersebut begitu antusias mengikuti pembelajaran Bapak dengan rencana-rencana dan dukungannya. Mudah-mudahan terlaksana. Bagaimana sekarang perasaannya setelah plong?
Bang, akhirnya Bapak bisa menemukan solusinya ya. Iya, Jadi solusi yang luar biasa dari awal hari akhir, dan dengan hambatannya mudah-mudahan tidak ada hambatan seperti itu hingga berjalan dengan baik. Karena keterbatasan waktu, apakah sudah cukup untuk coaching kita kali ini? Saya kira cukup Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama Bapak, terima kasih. Saya kembalikan ke observer. Ya. Untuk selanjutnya Bu ya. Bagaimana Bu proses coachingnya? Apakah Alhamdulillah berjalan lancar? lancar sekali Bapak. Ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bapak. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching yang telah dilakukan? Dari proses coaching yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran ya Pak, di mana ketika tadi saya menyimak berbagai permasalahan, menjadi di sini saya harus kehadiran saya itu harus penuh, dan saya harus bisa membantu coach untuk menyelesaikan, membantu dia untuk menemukan solusi dari setiap masalahnya. Selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu harapkan? Insya Allah sudah Pak. Iya. Baik, selamat Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching. Ada beberapa poin yang saya dapatkan dari proses coaching yang dilakukan Ibu bersama coach, yaitu Pak Jujun ya, telah melakukannya dengan baik sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya mengamati Ibu, Ibu telah menggali potensi koci dan mengarahkan koci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan pada koci. Nah, setelah kegiatan ini, apalagi kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan setelah pembelajaran ini adalah saya ingin mengembangkan diri saya untuk coach-coach selanjutnya supaya lebih baik lagi Pak menjadi seorang coach. Ya, baik Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga di kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Amin. Saya akhiri diskusi ini ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Pak, alhamdulillah. Pak, saya dengar nanti Bapak akan melakukan proses coaching gitu Pak ya? Iya Pak. Ada yang sedikit didiskusikan, boleh Pak? Boleh. Nah, nanti pada saat Bapak melakukan coaching bersama Ibu Risma, saya di sini akan mengamati Pak ya. Sekaligus saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian apakah Bapak sudah mempertanyakan atau membuat pertanyaan yang berbobot kepada dari si coach ini, kemudian sesuai dengan kata kunci yang disebutkan oleh si coach. Nah, dan nanti juga saya akan mendengarkan jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Dan jangan lupa pelaksanaan coaching nanti harus dengan prinsip coaching itu sendiri, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh. Baik. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik. Jadi seperti itu Pak ya, jadi mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya.
Jadi kira-kira di antara ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan dititik beratkan? Ya, yang paling akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak dapatkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya yang Bapak berikan. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya dengan Bu Risma, dan nanti setelah selesai kita akan berdiskusi lagi ya Pak ya. Ya. Silakan Pak. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah. Iya. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Ini Pak, saya ingin bercerita, siapa tahu nanti saya bisa sharing bersama Bapak. Satu semester ini saya mendapatkan banyak banyak curhatan dari guru-guru yang mengampu pada kelas yang saya walikan ya, saya wali kelas 8B. Iya. Banyak sekali rekan sejawat yang memang komplain ataupun mengeluhkan bahwa ada salah satu murid yang memang dia itu sangat hiperaktif Pak ketika pembelajaran hingga mengganggu proses pembelajaran itu Pak. Oh iya. Jadi menurut Bu Risma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya sangat berharap menemukan solusi gitu Pak, bagaimana sih saya menghadapi keluh kesah dari rekan sejawat dan membuat anak tersebut termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang tertib seperti itu Bapak. Iya, iya. Menurut Bu Risma, hal apa saja yang membuat siswa tersebut bisa seperti itu, Bu? Kalau yang saya lihat dari satu semester ini, saya pernah bertanya Pak pada anak tersebut, kenapa sih setiap pembelajaran kamu tidak mau diam, hiperaktif dan sebagainya. Lalu dari jawaban tersebut yang sementara saya tahu dia itu tidak menyukai pembelajaran yang eksak. Jadi dia lebih suka pembelajaran seperti seni, seperti olahraga, seperti itu Pak. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam mengikuti setiap pembelajaran Ibu? Yang saya lihat kalau dia itu lebih antusias apabila mempelajari, kalau pembelajaran itu harus bersifat praktek gitu Pak. Tapi kalau hanya mendengarkan ceramah ataupun hanya menulis, dia itu sudah tidak kondusif karena dia tidak suka dengan hanya berdiam. Dia itu lebih aktif dalam dia sangat suka untuk bergerak ke sana kemari seperti itu. Jadi Pak, kalaupun pembelajaran harus menggunakan yang praktik seperti itu Pak. Oh ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa tersebut tidak mau diam pada saat pembelajaran? Ya, tadi itu Pak, dia tidak menyukai pembelajaran yang hanya disuruh nulis saja ataupun hanya mendengarkan ceramah, itu yang membuat anak tersebut tidak suka. Jadi dia itu hiperaktif seperti itu Pak. Iya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya adalah memanggil siswa itu kembali dan mencoba untuk berkomunikasi juga dengan orang tuanya. Apa sih yang menjadi hambatan dia bisa seperti itu? Siapa tahu orang tuanya tahu alasan yang tepat sehingga membuat anak tersebut hiperaktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di rentang berapa untuk mencapai tujuan permasalahan? Dari rencana yang saya buat di kisaran 8 lah Pak. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan berhasil. Amin amin Bapak. Terima kasih. Dari rencana yang Ibu buat, siapa saja yang dapat mendukung rencana Ibu? Tadi seperti yang saya utarakan, saya akan memanggil orang tuanya juga. Berarti orang tua akan dilibatkan bagaimana bisa memberikan pengertian kepada anak tersebut agar memang kalau pada waktunya pembelajaran juga harus bisa memperhatikan gurunya dengan semaksimal mungkin
dan saya akan mencoba berkomunikasi lagi dengan rekan sejawat bahwa anak ini itu memang memiliki keterampilan yang lebih di bidang yang lain maksudnya. Jadi mungkin gurunya nanti bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, Bapak. Iya, iya, Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen anak tersebut dapat lebih termotivasi untuk belajar dan memang anak tersebut bisa merasa nyaman ketika pembelajaran. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Amin, Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Masih. Sudah Bapak, Ibu? Sudah, Bapak. Baik, untuk selanjutnya mohon maaf menyela Bu ya karena Iya. waktu sudah beres. Saya ingin observasi lagi terkait tentang hasil daripada pasca observasi ini. Bagaimana Bapak proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, proses coaching tadi berjalan dengan baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak ya, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching yang telah dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak harapkan? Ya, Alhamdulillah. Saya telah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya telah menggali potensi koci untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak, selamat Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching. Ada beberapa poin yang saya dapatkan dari proses coaching yang dilakukan oleh Bapak bersama Bu Isma sebagai coach, yaitu Bapak telah melakukannya dengan baik sesuai dengan alur tirta, di mana yang pertamanya langkahnya adalah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan juga komitmen sebagai tanggung jawabnya. Kemudian saya mengamati Bapak telah menggali potensi Bu Risma sebagai coach dan mengarahkan coach ini untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak ajukan pada coach. Nah, setelah kegiatan ini, apalagi kompetensi yang akan Bapak kembangkan? Ya, saya ingin lebih memahami dan mendalami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Baik Bapak, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga di kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi, dan saya akhiri diskusi ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Terima kasih.